Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Pecahangon? Kita ketemu lagi di channel Pendekar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Pendekar Pecahangon, pada episode ini kembali saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari kisah. Kali ini kisah ini terjadi di masa Rasulullah SAW dan bersama salah seorang sahabat beliau yang merupakan salah satu perawi hadis yang masyhur, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, satu ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang berzikir, lalu secara berangsur-angsur para sahabat berpamitan kepada Rasulullah untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Nah, sampai kemudian tinggallah Abu Hurairah bersama Rasulullah di dalam masjid tersebut. Dan kemudian Rasulullah memanggil Abu Hurairah supaya mendekat. Wahai Abihir. Abihir adalah panggilan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Mendekatlah kepadaku. Baik ya Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abihir, zakat yang dikumpulkan oleh para sahabat dan kaum muslimin telah terkumpul banyak, dan tiba saatnya kita untuk membagikan kepada kaum muslim yang fakir. Sekarang ini zakat itu sudah terkumpul dan sedang berada dalam pengawasanku. Namun aku perlu seseorang untuk menjaganya sampai kemudian tiba saatnya kita untuk membagikan zakat tersebut. Maka aku tugaskan engkau untuk menjaga zakat ini. Nah, mendengar penuturan Rasulullah tersebut dan tugas yang diberikan kepadanya, Abu Hurairah sangat bersyukur, sangat gembira ya, karena beliau mendapat satu kehormatan, kepercayaan untuk menjaga zakat tersebut. Nah, kemudian pada malam pertama Abu Hurairah menjalankan tugasnya. Di tengah malam Abu Hurairah melihat seseorang yang masuk ke dalam gudang penyimpanan. Dan diawasi sama Abu Hurairah, ternyata orang itu memang mau mencuri gandum yang tersimpan di gudang tersebut yang digunakan, akan dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian Abu Hurairah menangkap orang tersebut. Setelah tertangkap, ditanya, kamu tidak mencuri gandum ini ya? Maaf Tuan, kata si pencuri tersebut. Maaf Tuan, aku orang miskin, aku punya tanggungan banyak dan di rumah tidak ada bahan makanan. Aku membutuhkan gandum ini untuk memberi makan keluargaku. Kemudian kata Abu Hurairah, kalau begitu engkau harus minta izin sama Rasulullah. Aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Kemudian kata si pencuri tersebut, ampuni saya Tuan, aku mohon, aku minta gandum ini untuk memberi makan keluargaku. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus janji tidak akan mencuri lagi. Baik Tuan. Lalu Abu Hurairah membiarkan orang itu pergi dengan membawa gandumnya. Nah, keesokan paginya ketika Abu Hurairah selesai sholat berjamaah bersama Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abihir, bagaimana dengan tawananmu tadi malam? Ya Rasulullah, orang itu aku lepaskan.
kenapa engkau lepaskan? Katanya dia adalah orang miskin dan dia membutuhkan gandum untuk memberi makan keluarganya. Kemudian kata Rasulullah, dia dusta, dia nanti malam akan datang lagi. Ternyata Abu Hurairah diberitahu Rasulullah bahwa si pencuri itu telah berdusta. Dan Rasulullah mengatakan pencuri itu akan kembali lagi untuk mencuri lagi. Nah, malam kedua ketika Abu Hurairah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah, ternyata benar, pencuri datang lagi dan kembali mencuri gandum. Lalu ditangkap kembali oleh Abu Hurairah. Nah, begitu ditangkap, Abu Hurairah mengatakan kepada pencuri tersebut bahwa dia akan dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, lagi-lagi si pencuri berkata bahwa dia membutuhkan gandum itu untuk keluarganya karena dia sangat miskin. Dan kembali pencuri itu minta ampun, minta maaf kepada Abu Hurairah dan minta untuk dilepaskan. Dan kata Abu Hurairah, baik, aku lepaskan, tapi janji besok tidak boleh mencuri lagi. Baiklah, aku berjanji. Kembali keesokan paginya setelah sholat subuh berjamaah, Abu Hurairah ditanya lagi sama Rasulullah, wahai Abi Hir, bagaimana dengan tawananmu tadi malam? Kembali Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, dia aku lepaskan. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan gandum itu untuk keluarganya. Kembali Rasulullah mengatakan, dia dusta, dia nanti malam akan datang kembali. Kemudian pada malam ketiga kembali Abu Hurairah menjaga gandum tersebut sesuai dengan amanah yang diberikan Rasulullah. Dan lagi-lagi apa yang dikatakan Rasulullah benar, si pencuri itu datang kembali, ya, kembali mengambil gandum dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Nah, kali ini Abu Hurairah benar-benar akan melaporkan orang tersebut menghadapkan kepada Rasulullah. Tapi kemudian si pencuri tadi berkata, maukah engkau aku berikan amalan yang dengan amalan ini engkau akan mendapatkan perlindungan dari Allah? Amalan apa itu? Si pencuri tadi mengatakan kepada Abu Hurairah, bacalah ayat kursi sebelum engkau tidur, maka Allah akan menjagamu, melindungi sampai engkau bangun. Nah, setelah si pencuri tadi memberikan amalan tersebut, kembali Abu Hurairah melepaskan si pencuri tadi. Nah, keesokan paginya kembali setelah sholat subuh berjamaah, Abu Hurairah menghadap Rasulullah dan ditanya, wahai Abi Hir, bagaimana tawananmu tadi malam? Ya Rasulullah, dia aku lepaskan lagi. Apa katanya? Dia mengatakan kepadaku sebuah amalan yang dengan itu aku akan mendapat perlindungan dari Allah. Amalan apa itu? Amalan itu adalah bacaan ayat kursi yang dibaca sebelum tidur. Kalau dibaca ayat kursi itu sebelum tidur, maka Allah akan menjaga kita sampai kita bangun. Nah, mendengar penuturan Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, ketahuilah, dia benar, padahal dia adalah pendusta. Nah, kali ini Rasulullah membenarkan apa yang dikatakan pencuri tersebut tentang amalan bacaan ayat kursi tadi. Padahal si pencuri tadi itu sudah 2 kali berdusta. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, tahukah engkau siapa dia? Siapa orang yang engkau temui di 3 malam tersebut? Siapa itu ya Rasulullah? Ketahuilah bahwa dia adalah iblis. Nah, ternyata si pencuri yang telah 3 malam mengambil ataupun mencuri harta zakat tersebut adalah iblis yang menyamar sebagai manusia, seperti yang dikatakan Rasulullah bahwa dia memang ada pendusta. Tapi walaupun pendusta, Rasulullah membenarkan perkataan iblis tersebut tentang bacaan ayat kursi. Nah, itulah makanya sampai sekarang kita sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu
amalan untuk membaca ayat kursi ini merupakan satu amalan yang berfaedah, yang sangat bermanfaat, dan sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam bahwa dengan membaca ayat kursi ini maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari gangguan setan ataupun dari godaan setan ya, dan gangguan iblis. Demikian sahabat, kisah latar belakang tentang amalan bacaan ayat kursi yang sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dibenarkan oleh Rasulullah bahwa amalan ayat kursi ini kalau kita baca sebelum tidur akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita terbangun lagi. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan saya dalam menyampaikan kisah ini. Allah, kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Angon. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas support sahabat semuanya, dan mohon doanya terus, mohon dukungannya. Semoga channel Pendekar Bocah Angon ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dan sahabat semuanya, dan dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki diri kita, membangun karakter kita menjadi lebih baik. Sekian sahabat, saya tutup pertemuan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Lalu kemudian. Nah, ternyata Abu Hurairah diberitahu kepada ulangi. Ya Abihir, bagaimana dengan tawamam? Ulangi. Engkau baca surat bacalah surat lagi, ya Allah. Wahai Abizir, semoga bermanfaat dan bisa sama-sama kita amalkan. Insya Allah lah, kita tadi sudah